Tahukah Anda bagaimana rasanya ketika bank memberitahu bahwa anak kandung sendiri mencuri uang pensiun Anda selama bertahun-tahun? Setiap tanggal 1, uang saya habis sebelum saya sempat ambil. Katanya untuk diamankan dari penipuan. Tapi, laporan bank yang mendeteksi transfer tidak wajar membuat putriku kini tersangka penggelapan. Saya Pak Budi, 68 tahun, pegawai negeri pensiun. Ini kisah saya yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Nama saya Budi Santoso. Saya pensiunan pegawai negeri sipil, golongan teryepu, yang mengabdi selama 35 tahun di Dinas Pendidikan Kota. Setiap bulan, alhamdulillah, saya menerima uang pensiun sebesar 4,5 juta. Bagi orang seperti saya yang hidup sederhana, uang itu lebih dari cukup. Rumah sudah lunas, type 36 di perumahan yang tenang. Di ruang tamu, ada foto-foto keluarga dan beberapa piagam penghargaan dari kantor. Di pojok rumah, ada mushola kecil, tempat saya sholat 5 waktu. 5 tahun lalu, istri saya meninggal karena sakit jantung. Sejak itu, saya tinggal sendiri. Anak saya, Siti Nurhaliza, sudah menikah dengan Ahmad dan punya 2 anak, umur 7 dan 9 tahun. Rumah mereka tidak jauh, cuma sekitar 10 menit jalan kaki dari rumah saya. Siti kerja sebagai teller di bank swasta, sementara Ahmad punya usaha kecil-kecilan di bidang konveksi. Sebagai anak tunggal, Siti memang perhatian kepada saya. Setiap hari dia datang, kadang pagi sebelum kerja, kadang sore setelah pulang. Dia bawakan makanan, tanya kabar, bantu bersih-bersih rumah. Tetangga-tetangga sering bilang, Pak Budi beruntung punya anak seperti Siti, berbakti sekali. Ya, saya memang bersyukur. Siti anak yang baik. Dari kecil dia penurut, rajin ngaji, nilai sekolahnya bagus. Waktu lulus SMA, dia dapat beasiswa kuliah. Setelah lulus, langsung kerja di bank. Saya bangga dengan dia. Setahun yang lalu, tepatnya setelah saya berulang tahun ke-67, Siti datang dengan wajah serius. Dia duduk di depan saya, memegang tangan saya dengan lembut. Pak, Siti mau bicara sesuatu yang penting, katanya sambil menatap mata saya. Ada apa, Nak? Kenapa serius sekali? Tanya saya. Pak, sekarang kan banyak penipuan online. Kemarin teman Siti, bapaknya kena tipu, uang pensiunnya habis 50 juta gara-gara diklik link aneh di WhatsApp. Jelas, Siti dengan nada khawatir. Saya mengangguk. Memang benar, di grup WhatsApp RT sering ada peringatan tentang penipuan online. Tetangga sebelah rumah juga pernah kena tipu, uangnya lenyap 20 juta. Siti takut kalau bapak juga kena tipu. Bapak kan tidak terlalu paham teknologi. HP bapak juga HP jadul, gampang diretas. Lanjut Siti. Terus bagaimana? Tanya saya. Biar buku tabungan sama kartu ATM bapak, Siti pegang saja. Siti yang ambilkan setiap bulan. Bapak tinggal terima uang cash. Lebih aman, Pak. Siti kan kerja di bank, jadi Siti ngerti cara mengamankan uang. Usul Siti dengan mata berbinar. Saya terdiam sebentar. Sebenarnya, saya masih bisa urus sendiri uang pensiun saya. Tapi melihat Siti yang begitu perhatian, saya merasa tidak enak untuk menolak. Ya sudah, kalau memang lebih aman, Bapak percayakan ke kamu. Kamu kan anak Bapak, pasti tidak akan khianati kepercayaan Bapak, kata saya sambil tersenyum. Wajah Siti langsung cerah. Dia memeluk saya. Makasih Pak, Siti janji akan jaga uang Bapak baik-baik. Tenang saja, setiap tanggal 1 Siti ambilkan, langsung Siti antar ke rumah. Bapak tinggal terima. Hari itu juga, saya serahkan buku tabungan dan kartu ATM saya ke Siti. Dia menyimpannya di dalam tas dengan hati-hati, seperti menyimpan harta karun. Saya merasa lega. Pikir saya, dengan begini, uang pensiun saya aman dari penipuan online. Sejak itu, setiap tanggal 1 pagi, Siti datang ke rumah saya membawa amplop coklat berisi uang cash 4,5 juta. Dia selalu bilang, ini uang Bapak bulan ini. Alhamdulillah, sudah aman. Saya terima dengan senang hati. Uang itu saya pakai untuk makan sehari-hari, bayar listrik, air, beli obat, dan sesekali saya sisihkan untuk bersedekah di mushola. Sisanya saya simpan di lemari. Kehidupan berjalan normal.
Saya tidak pernah curiga apa-apa. Siti tetap datang setiap hari. Cucu-cucu juga sering main ke rumah. Kami keluarga yang harmonis, atau begitulah yang saya kira. Sampai beberapa bulan kemudian, mulai ada hal-hal aneh yang saya perhatikan. Suatu sore, saya ikut arisan RT di rumah Pak Ketua. Ibu-ibu RT berkumpul, sambil makan kue dan minum teh manis. Tentu saja, mereka bergosip. Itulah kebiasaan arisan, bukan hanya soal uang, tapi juga ajang tukar informasi. Bu Ratna, tetangga yang rumahnya persis di belakang rumah Siti, tiba-tiba bertanya kepada saya, "Pak Budi, alhamdulillah ya rumah Siti baru dicat ulang. Bagus sekali warnanya, krem gading. Terus mobilnya juga ganti yang baru. Dulu kan pakai Avanza tahun 2015, sekarang sudah Xenia 2024. Bisnis Mas Ahmad lagi bagus ya?" Saya terkejut mendengarnya. Cat rumah? Mobil baru? Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. "Oh, iya. Sepertinya," jawab saya sambil tersenyum kaku, menyembunyikan kebingungan. Bu Ratna melanjutkan, "Kemarin Siti juga belanja banyak di Matahari Department Store. Saya lihat sendiri, beli baju, sepatu, tas. Wah, kayaknya bonusnya besar ya, Pak." "Mungkin," jawab saya singkat. Sepanjang arisan itu, hati saya tidak tenang. Kenapa Siti tidak pernah cerita kalau mereka cat rumah atau ganti mobil? Kenapa saya tidak tahu apa-apa? Biasanya kalau ada hal penting, Siti selalu cerita ke saya. Pulang dari arisan, saya duduk di teras sambil merenungkan. Adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat rumah. Saya masuk ke mushola untuk sholat, tapi pikiran saya terus melayang. Ada yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, cucu saya yang sulung, Rizky, datang ke rumah naik sepeda. Dia anak yang ceria, pintar, dan dekat dengan saya. "Aki, Aki," panggilnya sambil masuk ke rumah. "Ada apa, cucu kesayangan Aki?" tanya saya sambil mengusap kepalanya. "Aki, aku mau minta uang jajan. Teman-teman pada jajan es krim di kantin, aku juga mau," pintanya dengan wajah memelas. "Loh, kenapa tidak minta ke Mama? Mama kan kerja di bank, pasti punya uang," jawab saya. Rizky menunduk. "Aku sudah minta, tapi Mama bilang tidak ada uang. Mama bilang, Aki punya banyak uang pensiun, jadi minta ke Aki saja." Saya terdiam. Kenapa Siti bilang tidak ada uang? Bukankah gaji Siti cukup besar? Dan kenapa dia suruh Rizky minta ke saya? "Tapi Aki lihat Mama belanja banyak di mall, beli baju, sepatu, tas. Kemarin juga Mama beli HP baru, iPhone 15 Pro Max," lanjut Rizky polos. Dada saya sesak mendengarnya. iPhone 15 Pro Max harganya sekitar 20 juta. Belanja banyak di mall, tapi bilang tidak ada uang untuk jajan anak sendiri? "Ya sudah, ini Aki kasih 50 ribu. Beli es krim sama teman-teman ya," kata saya sambil memberikan uang. "Makasih Aki, Aki paling baik." Rizky mencium tangan saya, lalu pergi dengan senang. Setelah Rizky pulang, saya duduk termenung. Saya mulai menghitung-hitung. Uang pensiun saya 4-5 juta per bulan. Untuk makan saya sebulan kira-kira habis 1,5 juta. Listrik dan air 300 ribu. Obat-obatan 500 ribu. Bersedekah 200 ribu. Total pengeluaran saya sekitar 2,5 juta per bulan. Berarti seharusnya ada sisa 2 juta setiap bulan. Kalau dikali 12 bulan, saya seharusnya punya tabungan tambahan 24 juta dalam setahun. Tapi kenapa saya merasa uang saya pas-pasan? Bahkan kadang kurang untuk beli obat tambahan. Saya coba ingat-ingat lagi. Betul, sejak Siti pegang buku tabungan saya, uang yang dia kasih setiap bulan sepertinya tidak penuh 4-5 juta. Kadang 4 juta, kadang 3-5 juta. Kalau saya tanya, Siti selalu bilang, "Pak, sisanya sudah Siti belikan beras, minyak goreng, sama gula buat Bapak. Sudah Siti masukkan ke dapur." Saya tidak pernah cek dapur dengan detail. Saya pikir Siti memang sudah belikan kebutuhan. Tapi sekarang saya mulai ragu. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya sholat tahajud, memohon petunjuk kepada Allah. "Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Jangan biarkan saya tertipu, apalagi oleh anak kandung sendiri." Pagi harinya,
Saya putuskan untuk datang ke Bank BRI cabang terdekat, tempat rekening pensiun saya. Saya pakai baju batik coklat, celana kain hitam, dan peci putih. Saya naik ojek online karena sudah tidak sanggup naik motor sendiri. Sampai di bank, saya ambil nomor antrian dan duduk menunggu. Hati saya berdebar-debar. Entah kenapa ada perasaan tidak enak. Nomor A47, ke loket 3, panggil petugas. Saya berdiri dan berjalan ke loket 3. Di sana, ada seorang petugas wanita muda, pakai jilbab pink. "Selamat pagi, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?" tanya dia ramah. "Selamat pagi, Bu. Saya mau cek saldo rekening pensiun saya," jawab saya sambil memberikan KTP. Petugas mengetik di komputer. Wajahnya berubah sedikit bingung. "Maaf, Pak. Saldo Bapak sekarang hanya 327.000." Saya terkejut. "Apa? Bagaimana bisa? Tanggal 1 kemarin kan masuk uang pensiun 4,5 juta?" Petugas mengecek lagi. "Betul, Pak. Tanggal 1 kemarin masuk 4.500.000 dari kementerian. Tapi tanggal 2 ada transfer keluar sebesar 2.500.000 ke rekening atas nama Siti Nurhaliza." Dunia saya seperti runtuh. "Siti? Putriku sendiri?" "Iya, Pak. Siti Nurhaliza. Dan ini bukan pertama kali. Setiap bulan sejak 12 bulan lalu, selalu ada transfer dengan jumlah yang sama. Total sudah 30 juta, Pak." Jelas petugas dengan nada simpatik. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tangan saya gemetar. Mata saya berkaca-kaca. Anak yang saya percaya, anak yang bilang mau mengamankan uang saya, ternyata mengambil uang saya tanpa sepengetahuan saya. "Pak, Bapak tidak apa-apa? Perlu saya panggilkan dokter?" tanya petugas khawatir. "Tidak, tidak usah. Saya baik-baik saja," jawab saya sambil menyeka air mata. "Pak, sebenarnya sistem kami sudah mendeteksi pola transfer yang tidak wajar. Kami sudah kirim notifikasi ke nomor HP yang terdaftar, tapi sepertinya tidak ada respons," kata petugas. "Nomor HP yang terdaftar itu nomor HP Siti, bukan nomor saya. Dia yang daftar internet banking untuk saya," jawab saya lemah. Petugas mengangguk paham. "Pak, Bapak bisa laporkan ini sebagai transaksi tidak sah. Kami bisa bantu prosesnya." "Biar saya pikir dulu, Bu. Ini anak saya sendiri," kata saya dengan suara bergetar. Saya keluar dari bank dengan langkah gontai. Hati saya hancur, bukan karena uangnya, tapi karena pengkhianatan. Anak yang saya lahirkan, saya besarkan dengan susah payah. Saya sekolahkan sampai kuliah, ternyata berani mengambil uang saya tanpa izin. Saya ingat dulu, waktu Siti kecil, suatu hari dia minta dibelikan sepeda. Waktu itu, saya hanya PNS golongan 2, gaji pas-pasan. Tapi, demi anak, saya rela tidak makan siang selama sebulan. Uangnya saya kumpulkan untuk beli sepeda. Lihat Siti senang, saya bahagia. Waktu Siti kuliah, biayanya mahal. Saya ambil kredit ke koperasi kantor, cicil 4 tahun. Istri saya jualan gorengan untuk bantu biaya hidup. Tapi kami tidak pernah mengeluh, karena Siti anak yang pintar, anak yang kami banggakan. Dan ini balasannya? Mencuri uang bapaknya sendiri? Saya putuskan untuk langsung ke rumah Siti. Saya naik ojek online lagi. Sepanjang perjalanan, saya diam saja. Driver ojek mungkin merasa ada yang aneh, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Sampai di rumah Siti, memang benar. Rumahnya baru dicat ulang, warna krem gading yang cerah. Di garasi ada mobil Xenia hitam metalik yang baru. Pagar rumah juga diganti yang baru, model minimalis dari besi. Saya ketuk pintu. "Assalamualaikum." Siti membuka pintu, wajahnya kaget melihat saya. "Pak, kok tiba-tiba? Ada apa?" "Saya mau bicara. Di mana Ahmad?" tanya saya dengan nada datar. "Ahmad lagi ke toko beli bahan." "Masuk, Pak, masuk," ajak Siti sambil membukakan pintu. Saya masuk dan duduk di ruang tamu. Ruang tamunya juga baru direnovasi. Sofa baru, TV LED 55 inch baru, meja kaca baru. Semuanya kelihatan mahal. Siti duduk di depan saya dengan wajah gelisah. "Pak, mau minum apa? Teh manis?" "Tidak usah, saya mau tanya sesuatu," kata saya tegas.
Siti menelan ludah. Apa Pak? Kenapa ada transfer 2,5 juta dari rekening saya ke rekeningmu setiap bulan? Tanya saya langsung to the point. Wajah Siti pucat. Dia terdiam sejenak, seperti mencari alasan. Pak, itu untuk biaya sekolah cucu. Kan Bapak juga mau cucu pintar, masuk sekolah favorit. Biayanya mahal Pak. SPP 1,5 juta per bulan, belum les-les yang lain. Jelas Siti dengan suara bergetar. Tapi kamu tidak pernah bilang. Kenapa tidak minta baik-baik? Kenapa harus diam-diam transfer dari rekening saya? Tanya saya dengan suara meninggi. Pak, Siti takut Bapak tidak kasih kalau Siti minta. Lagi pula, itu kan uang Bapak juga untuk cucu. Sama saja kan? Jawab Siti mulai defensif. Tidak sama. Itu uang hasil kerja Bapak 35 tahun. Bapak berhak tahu kemana uang itu pergi. Kamu ini kerja di bank, harusnya kamu paham soal kepercayaan. Bentak saya. Siti mulai menangis. Pak, maafkan Siti. Siti memang salah. Tapi situasi Siti lagi susah, Pak. Ahmad bisnis rugi, hutang ke sana-sini. Siti tidak tahu harus minta ke siapa lagi. Jadi selama ini kamu manfaatkan kepercayaan Bapak. Kamu bilang, mau mengamankan uang Bapak dari penipuan. Ternyata kamu sendiri yang menipu Bapak. Kata saya dengan air mata mulai mengalir. Ahmad tiba-tiba datang. Dia masuk dengan wajah bingung. Ada apa ini? Pak Budi kenapa? Tanya istri kamu. Dia sudah ambil uang pensiun Bapak di 30 juta tanpa sepengetahuan Bapak. Kata saya keras. Ahmad diam. Wajahnya terlihat bersalah. Dia tidak membela Siti, tapi juga tidak membela saya. Pak, maaf. Sebenarnya, saya yang minta Siti ambil uang Bapak. Bisnis saya bangkrut, tertipu teman. Hutang 50 juta ke rentenir. Mereka sudah ancam mau bakar rumah kalau tidak bayar. Saya tidak tahu harus bagaimana. Akunya Ahmad sambil duduk lemas. Saya menatap mereka berdua. Kalian pikir Bapak ini apa? ATM yang bisa diambil sesukanya? Bapak ini masih hidup, masih punya hak atas uang pensiun sendiri. Kalau kalian butuh, bilang yang jujur. Bapak pasti bantu sesuai kemampuan. Kami malu, Pak. Malu bilang kalau Ahmad bangkrut. Takut Bapak kecewa, kata Siti sambil terisak. Jadi lebih baik bohongi Bapak? Lebih baik curi uang Bapak diam-diam? Tanya saya dengan nada pahit. Keduanya menunduk, tidak bisa menjawab. Saya berdiri. Bapak pulang dulu. Bapak mau pikir apa yang harus Bapak lakukan. Buku tabungan dan kartu ATM. Bapak, kembalikan hari ini juga. Saya keluar dari rumah Siti dengan hati hancur berkeping-keping. Di jalan, saya menangis. Beberapa orang yang lewat menatap saya, tapi saya tidak peduli. Sampai di rumah, saya langsung masuk ke mushola. Saya sholat duha, memanjatkan doa panjang. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan. Ujian ini sangat berat. Tapi saya percaya, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Mu. Sore harinya, Siti datang ke rumah. Dia bawa buku tabungan dan kartu ATM saya. Matanya sembab, kelihatan habis menangis seharian. Pak, ini buku tabungan sama kartu ATM Bapak. Siti kembalikan, katanya sambil menyerahkan dengan tangan gemetar. Saya terima tanpa berkata apa-apa. Pak, Siti mohon maaf. Siti salah. Siti janji akan kembalikan uangnya, kata Siti sambil menangis. Pulang. Bapak mau sendiri dulu, kata saya dingin. Siti pergi dengan langkah lesu. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap buku tabungan itu. Hati saya masih sakit. Tapi di balik rasa sakit itu, ada kekecewaan yang sangat dalam. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya terus memikirkan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus laporkan Siti ke polisi, tapi dia anak saya? Apakah saya harus diam saja? Tapi, apa yang dia lakukan salah. Saya ambil HP, buka WhatsApp grup keluarga besar. Ada grup keluarga besar Santoso yang isinya saudara-saudara saya, anak-anak mereka, dan Siti. Saya ketik panjang lebar tentang apa yang terjadi. Tapi, sebelum saya kirim, saya hapus lagi. Belum waktunya. Seminggu berlalu. Saya tidak komunikasi dengan Siti sama sekali. Dia beberapa kali datang ke rumah, tapi saya tidak buka pintu. Cucu-cucu juga tidak saya izinkan datang.
Saya butuh waktu sendiri untuk menenangkan hati. Pada hari Jumat pagi, tiba-tiba ada tamu. Seorang petugas dari Bank BRI datang bersama seorang pria berseragam polisi. "Assalamualaikum, Pak Budi Santoso?" tanya petugas bank. "Waalaikumsalam." "Iya, saya sendiri. Ada apa?" jawab saya. "Perkenalkan, saya Ibu Dina dari Bank BRI. Ini Bapak Sigit dari unit Cybercrime Polres. Kami datang terkait transaksi mencurigakan di rekening Bapak." Jelas Ibu Dina. Saya mengizinkan mereka masuk. Kami duduk di ruang tamu. "Pak, sistem kami mendeteksi pola transfer tidak wajar dari rekening Bapak selama 12 bulan terakhir. Total, 30 juta ditransfer ke rekening atas nama Siti Nurhaliza. Kami sudah laporkan ke OJK dan kepolisian sesuai prosedur standar untuk kasus dugaan penggelapan dana." Jelas Ibu Dina sambil menunjukkan laporan. Saya terdiam. "Jadi, kasusnya sudah resmi dilaporkan." Bapak Sigit menambahkan, "Pak Budi, berdasarkan laporan ini, kami perlu memanggil Ibu Siti Nurhaliza untuk klarifikasi. Apakah Bapak kenal dengan yang bersangkutan?" Dia anak saya," jawab saya pelan. Suasana hening sejenak. "Kami paham ini situasi sulit, Pak. Tapi ini prosedur. Kami harus proses sesuai hukum yang berlaku. Besok kami akan panggil Ibu Siti untuk dimintai keterangan," kata Bapak Sigit dengan nada simpatik. Setelah mereka pergi, saya duduk termenung. Ini sudah menjadi kasus resmi. Siti akan dipanggil polisi. Nama keluarga kami akan tercoreng. Saya langsung telepon Pak D. Hasan, kakak tertua almarhum ayah saya. Beliau seperti kepala keluarga besar kami. "Pak D, ini Budi. Pak D ada waktu? Budi mau bicara sesuatu penting," kata saya. "Ada apa, Bud? Suaramu kok seperti sedih?" tanya Pak D. Saya ceritakan semuanya. Pak D terdiam lama di seberang telepon. "Ya Allah, Siti kok bisa begitu? Baiklah, besok sore Pak D datang ke rumahmu. Kita harus bicarakan ini baik-baik," kata Pak D. Keesokan harinya, seperti yang dibilang Bapak Sigit, Siti dipanggil ke kantor polisi. Kabar itu cepat menyebar di kampung. Tetangga-tetangga mulai bergosip. Katanya Siti ditangkap polisi. Dengar-dengar, Siti ambil uang pensiun bapaknya. Kasihan Pak Budi, anak sendiri yang khianati. Bu Ratna, tetangga yang dulu tanya soal mobil baru Siti, datang ke rumah saya membawa kue. "Pak Budi, saya dengar kabar tentang Siti. Ya Allah, tidak menyangka. Padahal selama ini kelihatan anak yang baik," kata Bu Ratna sambil geleng-geleng kepala. "Iya Bu, cobaan dari Allah," jawab saya singkat. "Pak, kalau Bapak butuh apa-apa, bilang saja. Warga RT siap bantu. Pak Budi selama ini baik sama tetangga, kami tidak akan diam," kata Bu Ratna tulus. Saya tersenyum sedih. "Terima kasih Bu, doakan saja, semoga semua bisa selesai dengan baik." Sore harinya, Pak D. Hasan datang. Beliau sudah 75 tahun, tapi masih kuat dan tegas. Kami duduk di ruang tamu. "Budi, Pak D sudah dengar semuanya dari kamu dan dari tetangga. Pak D juga sudah telepon Siti, dia mengaku salah," kata Pak D. "Pak D, saya bingung harus bagaimana. Ini anak saya sendiri, tapi yang dia lakukan itu salah besar," kata saya dengan suara serak. "Pak D tahu Bud, tapi sekarang kasusnya sudah masuk polisi. Kita harus selesaikan dengan kepala dingin. Besok, Pak D minta Siti dan Ahmad datang ke sini. Kita duduk bersama, bicarakan baik-baik," usul Pak D. Saya mengangguk setuju. Malam itu, grup WhatsApp keluarga besar heboh. Bulik Ani, adik perempuan almarhumah ibu saya, mengirim pesan panjang. "Assalamualaikum keluarga. Saya dengar kabar tentang Siti. Sebagai keluarga besar, kita harus bantu selesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah keluarga jadi konsumsi publik. Kita musyawarah baik-baik." Pak Lik Joko, adik Pak D, juga ikut berkomentar. "Siti harus bertanggung jawab. Tidak bisa begitu saja. Pak Budi juga harus dijaga haknya." Yang membuat saya sedih, beberapa anggota keluarga malah menyalahkan saya. "Pak Budi terlalu keras. Masa anak sendiri dilaporkan? Harusnya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dibawa ke polisi." Saya tidak merespons komentar-komentar itu. Saya tahu mereka tidak paham situasi sebenarnya.
Yang melapor itu bukan saya, tapi bank secara otomatis karena sistem mereka mendeteksi transaksi mencurigakan. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Pak D datang lagi. Kali ini, dia bawa Siti, Ahmad, dan beberapa anggota keluarga besar lainnya. Bulik Ani, Pak Lik Joko, dan Om Darmo, sepupu saya yang jadi pengacara. Kami semua duduk di ruang tamu yang sesak. Suasana tegang. Siti dan Ahmad duduk paling pojok, menunduk, tidak berani menatap saya. Pak D membuka pembicaraan. Baik, kita kumpul hari ini untuk selesaikan masalah keluarga kita. Budi, kamu jelaskan kronologinya dari awal. Saya ceritakan semuanya. Dari awal, Siti minta pegang buku tabungan, sampai saya tahu dia transfer uang tanpa izin. Saya bicara dengan tenang, meski hati saya masih sakit. Setelah saya selesai, Pak D menatap Siti. Siti, sekarang giliran kamu. Jelaskan kenapa kamu lakukan itu. Siti menangis. Pak D, Siti mohon maaf. Siti salah besar. Siti ambil uang Bapak karena Ahmad bisnis bangkrut, hutang 50 juta ke rentenir. Mereka ancam mau bakar rumah, ambil anak-anak. Siti panik, tidak tahu harus minta bantuan ke siapa. Siti pikir, daripada minta langsung dan Bapak berat hati, lebih baik Siti ambil diam-diam sambil Siti cicil kembalikan nanti. Ahmad menambahkan sambil menangis. Ini semua salah saya Pak D, Pak Budi. Saya yang minta Siti ambil uang. Bisnis saya bangkrut gara-gara tertipu teman. Uang modal 80 juta lenyap. Saya tidak berani bilang ke Pak Budi karena malu. Saya merasa gagal sebagai menantu. Om Darmo, yang pengacara, bertanya dengan nada tegas. Ahmad, uang 30 juta yang kalian ambil itu dipakai untuk apa saja? 25 juta untuk bayar hutang rentenir. 5 juta untuk modal usaha lagi. Tapi usahanya belum jalan Om, jawab Ahmad. Berarti uang itu sudah habis? Tidak ada yang bisa dikembalikan sekarang? Tanya Om Darmo lagi. Belum ada Om, tapi kami janji akan kembalikan, meski harus cicil bertahun-tahun, jawab Siti. Pak D menggeleng-gelengkan kepala. Siti, Ahmad, kalian ini dewasa, punya anak 2. Masa tidak mikir panjang? Kalau kalian butuh, kenapa tidak bilang jujur ke Pak Budi? Kenapa harus bohong curi-curi? Kami malu Pak D. Kami tidak mau mengecewakan Bapak, jawab Siti lemah. Sekarang malah lebih mengecewakan. Nama keluarga kita tercoreng, tetangga semua sudah tahu. Kamu kerja di bank, harusnya tahu konsekuensi perbuatanmu. Bentak Pak D. Siti semakin terisak. Bulik Ani, yang biasanya lembut, kali ini juga tegas. Siti, kamu pikir dengan diam-diam ambil uang Bapak, masalahmu selesai? Kamu malah bikin masalah baru. Sekarang kamu tersangka penggelapan, bisa masuk penjara. Tahu? Siti menatap saya dengan mata sembab. Pak, Siti mohon maaf. Siti janji akan kembalikan semua uang Bapak. Siti rela jual rumah, jual mobil. Yang penting Bapak tidak marah lagi. Saya terdiam. Hati saya tersayat melihat anak saya begitu menderita. Tapi dia harus belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Om Darmo mengetuk meja pelan, menarik perhatian semua orang. Baik, sekarang kita bicara solusi. Pak Budi, sebagai korban, kamu mau bagaimana? Mau lanjutkan ke jalur hukum atau selesaikan secara kekeluargaan? Semua mata tertuju kepada saya. Saya diam sejenak, menarik napas panjang. Saya tidak mau anak saya masuk penjara, tapi saya juga tidak mau perbuatan salah ini dianggap sepele. Siti harus belajar bertanggung jawab, kata saya dengan suara bergetar. Pak D mengangguk. Itu wajar Bud. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan keluarga? Siti dan Ahmad harus mengembalikan uang 30 juta secara cicilan. Ada saksi keluarga besar. Kalau mereka ingkar, baru kita proses hukum. Om Darmo menambahkan, saya bisa buatkan surat perjanjian bermaterai. Tapi untuk kasus di polisi, Pak Budi harus datang ke kantor polisi dan jelaskan bahwa ini kesalahpahaman keluarga. Minta kasus dihentikan. Karena yang melapor adalah bank, bukan Pak Budi langsung. Prosesnya agak rumit. Tapi bisa kita usahakan. Bulik Ani menatap Siti tajam. Siti, kamu harus berjanji di depan kami semua. Tidak akan ulangi lagi. Mengembalikan uang bapakmu.
berapapun caranya. Siti berdiri, lalu berlutut di hadapan saya. Ahmad ikut berlutut di sebelahnya. Mereka melakukan sungkem, mencium tangan saya sambil menangis. "Pak, maafkan kami. Kami berjanji di depan Allah dan keluarga besar akan mengembalikan uang Bapak. Kami akan cicil 100 juta per bulan. Kalau perlu, kami jual mobil. Renovasi rumah kami tunda dulu. Yang penting, Bapak percaya kami masih bisa dipercaya," kata Siti dengan suara hancur. Ahmad menambahkan, "Pak Budi, saya yang salah. Saya menantu yang buruk. Tapi saya janji akan kerja keras, buka usaha lagi, bayar hutang ini sampai lunas. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab." Saya menatap mereka berdua. Air mata saya jatuh. Ini anak saya, darah daging saya. Saya ingat waktu Siti kecil, setiap kali dia salah, dia selalu minta maaf dengan cara seperti ini. Dan sebagai bapak, bagaimana saya bisa tidak memaafkan? "Berdiri," kata saya pelan. Mereka berdua berdiri, masih menunduk. "Bapak maafkan kalian, tapi ini terakhir kali. Kalau kalian ulangi lagi, Bapak tidak akan pernah percaya lagi," kata saya tegas. Siti memeluk saya menangis. "Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siti tidak akan mengecewakan Bapak lagi." Pak De tersenyum lega. "Alhamdulillah, ini yang namanya keluarga. Kita jaga kehormatan keluarga, tapi kita juga tegakkan keadilan. Om Darmo, tolong buatkan suratnya." Om Darmo mengangguk. "Siap, Pak De. Besok saya buatkan surat perjanjian pengembalian dana." Siti dan Ahmad tanda tangan, disaksikan keluarga besar. Saya juga akan dampingi Pak Budi ke kantor polisi untuk urus kasusnya. Pak Lik Joko, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. "Siti, Ahmad, kalian juga harus minta maaf ke tetangga-tetangga. Nama Pak Budi sudah tercoreng gara-gara gosip ini. Kalian harus luruskan." "Iya, Pak Lik. Kami akan minta maaf ke Pak RT dan tetangga-tetangga," jawab Ahmad. Setelah pertemuan keluarga itu, suasana sedikit lebih tenang. Meski hati saya masih sakit, tapi setidaknya ada jalan keluar. Siti dan Ahmad pulang dengan wajah lega, tapi juga malu. Malam itu, saya sholat maghrib dengan khusyuk. Setelah sholat, saya berdoa panjang. "Ya Allah, terima kasih telah memberikan jalan keluar. Semoga Siti dan Ahmad bisa belajar dari kesalahan ini. Semoga keluarga kami bisa harmonis lagi." Keesokan harinya, Om Darmo datang membawa surat perjanjian yang sudah dibuat rapi. Kami kumpul lagi, kali ini hanya keluarga inti. Saya, Siti, Ahmad, Pak De, Bulik Ani, dan Om Darmo sebagai saksi. Om Darmo membacakan isi surat perjanjian. Surat perjanjian pengembalian dana. Yang bertanda tangan di bawah ini, Siti Nurhaliza dan Ahmad Darmawan berjanji akan mengembalikan dana sebesar 30 juta kepada Bapak Budi Santoso secara cicilan 100 juta per bulan selama 30 bulan dimulai bulan ini. Apabila terlambat lebih dari 2 bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka pihak pertama, Siti dan Ahmad, bersedia diproses secara hukum. Demikian, surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Siti dan Ahmad membaca surat itu dengan seksama, lalu menandatangani. Pak De dan Bulik Ani ikut tanda tangan sebagai saksi. Surat itu dibuat rangkap 3, untuk saya, untuk Siti Ahmad, dan untuk Om Darmo. "Pak Budi, surat ini sah secara hukum. Kalau mereka tidak bayar, kamu bisa gugat," jelas Om Darmo. "Saya harap tidak sampai ke sana, Om. Saya percaya Siti akan tepati janjinya," jawab saya. Setelah itu, Om Darmo menemani saya ke kantor polisi. Kami bertemu dengan Bapak Sigit, polisi yang kemarin datang ke rumah. "Pak Budi, jadi bagaimana? Bapak mau lanjutkan kasus ini atau bagaimana?" tanya Bapak Sigit. Om Darmo menjelaskan, "Pak, ini kesalahpahaman keluarga. Ibu Siti itu anak kandung Pak Budi. Mereka sudah berdamai dan sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Ini surat perjanjian pengembalian dananya." Bapak Sigit memeriksa surat itu. "Baik, kalau begitu. Tapi untuk kasus yang dilaporkan bank, kami tetap harus proses administrasinya. Pak Budi,
Bapak harus buat surat pernyataan bahwa Bapak tidak merasa dirugikan dan memaafkan anak Bapak. Saya mengangguk. Om Darmo membantu saya menulis surat pernyataan. Setelah selesai, saya tanda tangan dan materai. Baik Pak Budi, surat ini akan kami proses. Kemungkinan kasusnya akan dihentikan karena pencabutan laporan oleh yang bersangkutan. Tapi, untuk laporan bank ke OJK, itu urusan mereka. Kemungkinan akan ada investigasi internal di bank tempat Ibu Siti kerja. Jelas, Bapak Sigit. Hati saya sedikit cemas. Berarti Siti bisa kena sanksi di kantor? Kemungkinan ada, Pak. Karena dia kerja di bank, persoalan integritas ini sangat sensitif, tapi itu tergantung kebijakan kantor dia, jawab Bapak Sigit. Kami keluar dari kantor polisi. Saya menghela napas panjang. Om, semoga Siti tidak kehilangan pekerjaan. Kalau dia dipecat, bagaimana dia bisa bayar cicilan? Om Darmo menepuk bahu saya. Sabar, Pak Bud, kita lihat saja nanti. Yang penting sekarang, masalah hukumnya sudah selesai. 3 hari kemudian, Siti datang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kelihatan dia habis menangis. Pak, Siti boleh masuk? Tanyanya dari pintu. Masuk, jawab saya. Siti masuk dan duduk di depan saya. Dia menunduk, tidak berani menatap mata saya. Pak, Siti kena SP3 dari kantor, katanya dengan suara gemetar. SP3, surat peringatan ketiga? Tanya saya. Siti mengangguk. Kantor sudah tahu masalah Siti dari laporan OJK. Mereka bilang Siti mencoreng nama bank. Siti diberi waktu 3 bulan masa percobaan. Kalau ada masalah lagi, Siti akan dipecat. Saya diam. Ini konsekuensi dari perbuatannya. Tapi alhamdulillah, Siti tidak langsung dipecat. Siti masih bisa kerja, masih bisa bayar cicilan ke Bapak. Lanjut Siti. Syukurlah kalau begitu. Kamu harus kerja lebih keras. Tunjukkan kalau kamu masih bisa dipercaya, kata saya. Iya Pak, Siti janji. Oh iya Pak, ini cicilan pertama. 1 juta, kata Siti sambil menyerahkan amplop coklat. Saya terima amplop itu. Saya buka, memang ada uang 1 juta. Saya masukkan ke dalam laci. Terima kasih, Bapak akan catat setiap cicilan yang kamu bayar, kata saya. Siti tersenyum tipis. Pak, Siti boleh bawa Rizky dan Ayu ke sini? Mereka kangen Aki, sudah 2 minggu tidak ketemu. Saya mengangguk. Boleh. Cucu-cucu tidak salah apa-apa. Mereka boleh main ke sini. Terima kasih, Pak. Siti permisi dulu, kata Siti sambil berdiri. Setelah Siti pergi, saya duduk termenung. Saya buka laci, lihat uang 1 juta itu. Saya ambil buku catatan, tulis. Cicilan 1 juta, tanggal 15 Oktober 2024. Sisa 29 juta. Bulan-bulan berikutnya, Siti rajin bayar cicilan. Setiap tanggal 15, dia datang membawa uang 1 juta. Kadang-kadang dia bawa makanan untuk saya. Nasi goreng, soto ayam, atau kue-kue. Dia berusaha memperbaiki hubungan kami. Ahmad juga mulai bangkit. Dia buka usaha konveksi lagi. Kali ini lebih hati-hati. Dia tidak lagi percaya teman-teman yang menjanjikan untung besar. Dia kerja sendiri, mulai dari kecil. Suatu hari, sekitar 3 bulan setelah kejadian itu, Pak Ketua RT datang ke rumah saya. Pak Budi, bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak lihat Bapak di arisan, kata Pak Ketua RT. Alhamdulillah baik Pak RT. Saya memang jarang keluar sejak kejadian itu. Malu sama tetangga, jawab saya jujur. Pak RT tersenyum. Pak Budi tidak perlu malu. Itu ujian keluarga. Setiap keluarga punya masalah. Yang penting sekarang sudah selesai kan? Alhamdulillah sudah Pak RT. Siti sudah bayar cicilan 3 bulan, kata saya. Syukurlah. Oh iya Pak Budi, Siti dan Ahmad kemarin datang ke rumah saya. Mereka minta maaf karena sudah bikin heboh RT. Mereka juga minta maaf ke ibu-ibu arisan. Mereka anak yang baik, Pak. Cuma terjerumus sesaat, kata Pak RT. Saya tersenyum mendengarnya. Terima kasih, Pak RT. Terima kasih sudah mau memaklumi. Pak Budi, minggu depan ada pengajian di mushola. Bapak datang ya?
Kami kangen juga tidak lihat Pak Budi, ajak Pak RT. Insya Allah, Pak RT, saya akan usahakan datang, jawab saya. Setelah Pak RT pulang, saya merasa sedikit lega. Ternyata tetangga-tetangga tidak memandang saya dengan sebelah mata. Mereka masih menerima keluarga saya. Minggu itu, saya datang ke pengajian di mushola. Banyak jamaah yang menyapa saya dengan hangat. Pak Budi, sehat-sehat ya? Alhamdulillah Pak Budi sudah kelihatan segar lagi. Pak Budi, Sabtu depan ada kondangan di rumah Pak Hadi. Datang ya. Saya menjawab semua sapaan itu dengan senyum. Saya duduk di syaf paling depan, mendengarkan ceramah Ustadz tentang sabar dan memaafkan. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita pasti ada ujian. Ujian terberat adalah ketika orang terdekat mengecewakan kita. Tapi ingat, memaafkan itu bukan berarti kita lemah. Memaafkan itu tanda kita kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memaafkan orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi, mari kita belajar memaafkan, kata Ustadz. Kata-kata Ustadz itu masuk ke hati saya. Saya sudah memaafkan Siti, tapi apakah saya sudah benar-benar ikhlas? Atau masih ada rasa sakit yang tersimpan? Setelah pengajian, saya sholat Isya berjamaah. Dalam sujud, saya berdoa panjang. Ya Allah, ikhlaskan hati saya. Hilangkan dendam dan sakit hati. Jadikan ujian ini pelajaran untuk kami semua. Bulan-bulan terus berjalan. Siti tetap rajin bayar cicilan. Hubungan kami perlahan-lahan membaik. Rizky dan Ayu, cucu-cucu saya, mulai sering main ke rumah lagi. Mereka membawa keceriaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Suatu sore, Rizky bertanya kepada saya, Aki, kenapa dulu Aki marah sama Mama? Saya terdiam. Bagaimana menjelaskan kepada anak kecil tentang masalah orang dewasa? Aki tidak marah, cucu. Aki hanya sedih karena Mama tidak jujur sama Aki. Tapi sekarang sudah baikan. Mama sudah minta maaf, jawab saya pelan. Aku juga pernah tidak jujur sama Mama. Aku bohong sudah ngerjain PR padahal belum. Terus Mama marah. Tapi setelah aku minta maaf, Mama sudah tidak marah lagi. Sama seperti Aki dan Mama ya, kata Rizky polos. Saya tersenyum. Iya sama. Makanya, cucu harus selalu jujur. Sekali bohong, kepercayaan orang hilang. Susah dibangun lagi. Aku janji Aki, aku akan selalu jujur, kata Rizky sambil mengacungkan jempol. Saya mengusap kepala Rizky. Anak-anak memang tidak tahu apa-apa. Bagi mereka, masalah orang dewasa itu sederhana. Salah, minta maaf. Selesai. Kalau saja kehidupan orang dewasa sesederhana itu. 6 bulan berlalu, Siti sudah bayar 6 juta. Sisa 24 juta lagi. Saya lihat usaha konveksi Ahmad mulai jalan. Dia dapat order dari beberapa sekolah untuk seragam. Rumah mereka yang sempat mau dijual, akhirnya dipertahankan. Suatu hari, menjelang bulan Ramadan, Siti datang dengan Ahmad. Mereka bawa banyak barang. Beras, minyak goreng, gula, teh, kurma, dan macam-macam. Pak, ini untuk persiapan Ramadan. Semoga Bapak tidak kekurangan, kata Siti sambil menata barang-barang itu di dapur. Terima kasih nak, kamu tidak perlu repot-repot. Bapak masih bisa beli sendiri, kata saya. Ini kewajiban anak Pak. Lagi pula, alhamdulillah, usaha Ahmad sekarang sudah mulai bagus. Kami dapat order banyak, kata Siti dengan wajah cerah. Ahmad menambahkan, Pak Budi, terima kasih sudah memaafkan kami. Berkat Bapak tidak melanjutkan ke jalur hukum, saya masih bisa usaha dengan tenang. Kalau saya masuk penjara, anak-anak siapa yang urus? Sudahlah, itu sudah berlalu. Sekarang kalian fokus kerja, bayar cicilan, besarkan anak-anak dengan baik, kata saya. Ramadan itu, Siti dan keluarga sering mengajak saya berbuka bersama. Kadang di rumah saya, kadang di rumah mereka. Suasana sudah seperti dulu lagi, hangat dan penuh canda tawa. Meski kadang-kadang masih ada kecanggungan, tapi kami berusaha melewatinya. Pada malam Lailatul Qadar, kami sholat tarawih berjamaah di mushola. Setelah sholat, Siti memegang tangan saya. Pak, di malam yang mulia ini, Siti mau minta maaf lagi.
Siti tahu apa yang Siti lakukan itu sangat berat untuk Bapak maafkan. Tapi Siti bersyukur Bapak masih mau terima Siti sebagai anak. Kata Siti dengan air mata mengalir. Saya mengusap kepala Siti. Sudah nak, Bapak sudah ikhlas. Yang penting kamu jangan ulangi lagi. Jaga kepercayaan itu dengan baik. Insya Allah Pak, Siti janji, kata Siti sambil mencium tangan saya. Setelah Ramadan, datanglah Lebaran. Tahun ini, Lebaran terasa berbeda. Kami berkumpul di rumah saya, seperti tradisi setiap tahun. Pak De Hasan, Bulik Ani, Pak Lik Joko, Om Darmo, dan seluruh keluarga besar datang. Setelah sholat Idul Fitri di masjid, kami halal bihalal. Satu persatu anggota keluarga saling memaafkan. Ketika giliran Siti dan Ahmad, mereka berdua sungkem kepada saya. Pak, mohon maaf, lahir batin. Maafkan segala kesalahan kami, terutama tentang uang pensiun Bapak. Kata Siti, saya letakkan tangan saya di kepala mereka. Bapak maafkan. Semoga Allah juga memaafkan kita semua. Pak De Hasan tersenyum melihat kami. Alhamdulillah, keluarga kita sudah harmonis lagi. Ini yang namanya kekuatan keluarga. Apapun masalahnya, kita selesaikan dengan musyawarah dan kasih sayang. Bulik Ani menambahkan, Siti, Ahmad, kalian harus ingat, kejujuran itu mahal, harganya. Sekali hilang kepercayaan, butuh waktu lama membangunnya lagi. Jangan sampai ulangi kesalahan yang sama. Iya Bulik, kami akan ingat selamanya, jawab Siti. Hari itu, kami makan bersama. Ada opor ayam, rendang, ketupat, sambal goreng ati, dan kue-kue lebaran. Anak-anak berlarian di halaman, tertawa ceria. Saya duduk di teras, melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Bu Ratna, tetangga sebelah, mampir sebentar untuk silaturahmi. Alhamdulillah, keluarga Pak Budi sudah harmonis lagi ya. Kemarin-kemarin sempat khawatir. Alhamdulillah Bu, masalah keluarga memang harus diselesaikan dengan kepala dingin. Terima kasih sudah mendoakan, jawab saya. Setelah Lebaran, Siti kembali fokus kerja. Di kantor, dia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa dipercaya. Atasan di kantor mulai melihat perubahan positif pada Siti. SP3 yang dulu mengancamnya perlahan-lahan terlupakan. Ahmad juga terus mengembangkan usahanya. Dia mulai punya karyawan, produksinya meningkat. Dia tidak lagi terlilit hutang rentenir. Dia belajar dari kesalahan masa lalu, tidak gampang percaya investasi bodong atau bisnis cepat kaya. Bulan berganti bulan. Siti tidak pernah telat bayar cicilan. Bahkan, kadang-kadang dia bayar lebih dari 1 juta. Kalau dapat bonus dari kantor atau Ahmad dapat untung besar dari order, mereka prioritaskan untuk bayar hutang ke saya. Sampai akhirnya, bulan ke-24, Siti datang dengan membawa amplop tebal. Pak, ini cicilan terakhir. Total 7 juta. Jadi lunas Pak, kata Siti dengan senyum lebar. Saya kaget. Loh, kok bisa? Kan seharusnya masih sisa 6 juta? Alhamdulillah, usaha Ahmad lagi bagus. Dapat order besar dari Pemda untuk seragam pegawai. Jadi kami bisa bayar lunas sekaligus. Kami tidak mau beban hutang ini berlarut-larut. Jelas Siti. Saya menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Saya hitung uangnya. Memang 7 juta. Saya ambil buku catatan, tulis, cicilan terakhir, 7 juta, lunas. Alhamdulillah nak, Bapak senang kalian bisa lunaskan hutang ini. Ini bukti kalian bertanggung jawab, kata saya dengan mata berkaca-kaca. Siti memeluk saya. Terima kasih Pak, terima kasih sudah percaya kami. Terima kasih tidak melaporkan kami ke penjara. Kalau Bapak tidak kasih kesempatan, entah kami sekarang jadi apa. Ahmad juga ikut bersalaman dengan saya. Pak Budi, saya janji tidak akan ada masalah lagi. Saya akan jaga keluarga ini baik-baik. Saya akan jaga kepercayaan Bapak. Kami duduk bertiga di ruang tamu. Saya buatkan teh manis untuk mereka. Bapak mau cerita sesuatu, kata saya sambil menyeruput teh. Mereka berdua mendengarkan dengan seksama. Waktu kejadian itu, Bapak sempat sangat kecewa. Bukan karena uangnya, tapi karena kebohongan kalian.
Bapak merasa kalian tidak percaya Bapak bisa membantu. Bapak merasa kalian anggap Bapak ini lemah, gampang ditipu, kata saya pelan. Siti menunduk. Maaf Pak, kami tidak bermaksud begitu. Bapak tahu, tapi itu yang Bapak rasakan waktu itu. Bapak pikir, selama ini Bapak jadi Bapak yang baik untuk kalian. Tapi ternyata kalian masih pilih berbohong. Itu yang paling sakit, lanjut saya. Ahmad menyeka air mata. Pak Budi, kami benar-benar menyesal. Kami terlalu takut, terlalu malu untuk bilang jujur. Saya mengangguk. Bapak paham. Kadang-kadang, ketakutan dan malu itu membuat kita memilih jalan yang salah. Tapi, dari kejadian ini, Bapak harap kalian belajar. Kejujuran itu mahal harganya. Apapun masalahnya, bilang jujur. Keluarga ada untuk saling membantu, bukan untuk ditipu. Iya Pak, kami akan ingat selamanya, kata Siti. Kami duduk dalam keheningan sejenak. Suasana haru tapi damai. Oh iya, Bapak mau kasih ini ke kalian, kata saya sambil memberikan amplop. Siti membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang 5 juta. Pak, ini apa? Tanya Siti bingung. Itu untuk modal usaha Ahmad. Anggap itu bukan hutang, tapi bantuan dari Bapak. Kembangkan usaha kalian. Besarkan cucu-cucu Bapak dengan baik. Sekolahkan mereka setinggi-tingginya, kata saya. Siti dan Ahmad terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mereka mengalir deras. Pak, kami tidak tahu harus berkata apa. Bapak sudah sangat baik, kata Ahmad terbata-bata. Sudah, tidak usah berlebihan. Kalian anak cucu Bapak. Bapak ingin melihat kalian bahagia dan sukses. Uang pensiunan Bapak masih ada, masih cukup untuk hidup Bapak. Yang penting, jangan ada kebohongan lagi. Apapun masalahnya, bicara baik-baik, kata saya sambil tersenyum. Mereka berdua sungkem lagi kepada saya. Kali ini, sungkem yang penuh rasa syukur dan terima kasih. Setahun kemudian, tepatnya Lebaran berikutnya, kami berkumpul lagi di rumah saya. Kali ini, suasananya jauh berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa canggung. Semua sudah kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Siti sudah tidak lagi mendapat SP di kantor. Malah, dia dapat promosi jadi supervisor. Ahmad, usahanya semakin besar. Dia bahkan buka cabang kedua. Rizky dan Ayu sekolah di sekolah favorit. Prestasi mereka bagus. Setelah sholat Idul Fitri, kami berkumpul seperti biasa. Pak De Hasan yang sekarang sudah 76 tahun, masih kuat dan tetap jadi kepala keluarga yang bijak. Alhamdulillah, tahun ini kita berkumpul dengan hati yang tentram. Tidak ada lagi masalah yang mengganjal. Pak Budi, bagaimana rasanya setahun setelah kejadian itu? Tanya Pak De. Saya tersenyum. Alhamdulillah Pak De. Tahun lalu memang ujian berat. Tapi ujian itu membuat kami semua belajar banyak. Siti dan Ahmad belajar tentang kejujuran dan tanggung jawab. Bapak belajar tentang memaafkan dan memberi kesempatan kedua. Siti menambahkan, Pak, berkat kejadian itu, kami jadi keluarga yang lebih kuat. Kami jadi lebih terbuka satu sama lain. Tidak ada lagi rahasia. Setiap ada masalah, kami langsung bicara. Ahmad mengangguk. Betul Pak, sekarang kalau ada masalah usaha, saya langsung cerita ke Pak Budi. Bapak sering kasih saran yang bagus. Bapak pengalaman 35 tahun kan, pasti lebih bijak dari saya. Pak De tersenyum puas. Nah, itu baru keluarga yang sehat. Komunikasi itu kunci. Masalah sekecil apapun, kalau tidak dikomunikasikan, bisa jadi besar. Bulik Ani menambahkan, Siti, Ahmad, kalian harus ajarkan ini ke anak-anak kalian. Rizky dan Ayu harus tahu, kejujuran itu penting. Jangan sampai mereka mengulangi kesalahan orang tua. Iya, Bulik, kami sudah cerita ke mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Kami bilang, Mama Papa pernah salah dan Aki sudah memaafkan. Jadi mereka juga belajar pentingnya minta maaf dan memaafkan, kata Siti. Rizky yang sekarang sudah kelas 5 SD, tiba-tiba bicara. Aki, aku bangga sama Aki. Guruku bilang, orang yang bisa memaafkan itu orang yang kuat. Aki, orangnya kuat. Semua tertawa mendengar ucapan Rizky. Saya mengusap kepala cucuku itu dengan sayang.
Terima kasih, cucu. Aki harap cucu juga jadi orang yang jujur dan bisa memaafkan, kata saya. Hari itu, kami makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang gelap. Semuanya sudah berlalu. Kami belajar dari kesalahan, dan sekarang kami lebih kuat sebagai keluarga. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendiri di teras. Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga kemerahan. Adzan maghrib berkumandang dari masjid. Saya ambil mukena, bersiap untuk sholat. Tiba-tiba, Siti datang menghampiri. Pak, Siti boleh sholat di sini? Boleh, nak. Ayo kita sholat berjamaah, ajak saya. Kami sholat berdua di mushola kecil di pojok rumah. Setelah sholat, kami duduk sejenak. Pak, terima kasih ya. Terima kasih sudah menjadi bapak terbaik untuk Siti, kata Siti tiba-tiba. Saya tersenyum. Sama-sama, nak. Kamu juga sudah jadi anak yang baik. Kamu sudah membuktikan kesalahan bisa diperbaiki. Pak, Siti janji, selama Siti hidup, Siti akan jaga Bapak. Siti tidak akan pernah lagi mengecewakan Bapak, kata Siti dengan mata berbinar. Bapak tahu, nak. Bapak percaya sama kamu, jawab saya sambil menggenggam tangan Siti. Kami duduk dalam keheningan yang damai. Hanya terdengar suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi. Hati saya tenang. Saya tahu keluarga kami sudah melewati badai. Dan sekarang kami lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, menjelang ulang tahun saya yang ke-70, Siti dan Ahmad mengadakan syukuran kecil di rumah. Mereka undang keluarga besar dan tetangga-tetangga dekat. Pak RT datang membawa parsel. Selamat ulang tahun Pak Budi, semoga panjang umur, sehat selalu. Terima kasih Pak RT, terima kasih sudah selalu mendukung keluarga kami, jawab saya. Bu Ratna juga datang. Pak Budi, saya senang lihat keluarga Bapak sekarang harmonis. Ini contoh yang baik untuk warga RT. Pak De Hasan berpidato singkat. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk merayakan ulang tahun Pak Budi. Tapi lebih dari itu, kita merayakan kekuatan keluarga. Setahun lalu, keluarga ini mengalami cobaan berat. Tapi dengan iman, sabar, dan saling memaafkan, mereka bisa melewatinya. Ini pelajaran untuk kita semua. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang penting, kita bisa saling memaafkan dan mendukung. Semua bertepuk tangan. Siti menangis terharu. Ahmad menggenggam tangan istrinya dengan erat. Setelah acara selesai, malam hari ketika semua sudah pulang, saya duduk di ruang tamu. Saya lihat foto-foto di dinding. Ada foto pernikahan saya dengan almarhum istri. Ada foto Siti waktu wisuda. Ada foto cucu-cucu. Saya ambil satu foto keluarga yang diambil tahun lalu saat Lebaran. Di foto itu, kami semua tersenyum. Meski waktu itu masih ada luka yang belum sembuh, tapi kami berusaha tersenyum. Sekarang, luka itu sudah sembuh. Mungkin masih ada bekas luka, tapi itu justru mengingatkan kami untuk lebih berhati-hati, lebih jujur, lebih saling percaya. Saya simpan foto itu kembali. Saya masuk ke kamar, ambil buku catatan yang dulu saya pakai untuk catat cicilan Siti. Saya baca lagi, dari awal sampai akhir, 24 kali pencatatan cicilan. Dan di halaman terakhir, ada tulisan besar, lunas. Di bawah tulisan itu, saya tambahkan catatan. Alhamdulillah, ujian ini telah berlalu. Semoga keluarga kami selalu diberkahi Allah. Amin. Saya tutup buku itu, simpan di dalam laci. Itu kenangan yang tidak akan saya lupakan. Kenangan yang mengajarkan saya banyak hal tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang memaafkan. Pagi itu, seperti biasa, saya bangun untuk sholat subuh. Setelah sholat, saya duduk di teras sambil menunggu matahari terbit. Udara pagi yang sejuk, suara burung berkicau, pemandangan langit yang perlahan berubah dari gelap menjadi terang. Saya bersyukur masih diberi umur panjang. Saya bersyukur masih bisa melihat anak cucu tumbuh dengan baik. Saya bersyukur bisa memaafkan dan dimaafkan. Tiba-tiba HP saya berbunyi.
Ada pesan WhatsApp dari Siti. "Pagi Pak, sudah sholat subuh? Nanti sore Siti antar Rizky dan Ayu ya. Mereka mau nginep di rumah Aki, sekalian bantu Bapak bersih-bersih rumah." Saya balas, "Alhamdulillah sudah. Iya, Bapak tunggu. Hati-hati di jalan." Saya tersenyum membaca pesan itu. Hidup terus berjalan. Masalah datang dan pergi. Yang penting, kita hadapi dengan iman dan keikhlasan. Saya tutup HP, lanjutkan duduk di teras sambil menikmati pagi yang indah. Di hati saya ada kedamaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan akhir dari cerita kami. Ini adalah awal yang baru, awal yang lebih baik, awal dengan fondasi kejujuran, saling percaya, dan kasih sayang yang lebih kuat. Dan saya tahu, apapun yang terjadi ke depannya, selama kami saling mendukung, saling jujur, dan saling memaafkan, keluarga kami akan baik-baik saja. Alhamdulillah.